Salah satu masalah klasik bagi seorang pebisnis pemula adalah terkait masalah modal. Maka buat Anda yang sekarang pengen mulai bisnis atau pengen berjualan tapi terkendala dengan modal, video ini akan sangat membantu Anda semua. Apa itu? Tentang gimana caranya Anda bisa dapat sumber modal untuk modal jualan Anda. Oke, langsung aja to the point. Yang pertama adalah kalau misalkan Anda saat ini pengen bisnis ataupun berjualan, modal yang bisa Anda pakai adalah dari tabungan kerja Anda. Maksudnya apa sih, Kang? Anda bekerja terlebih dahulu, mungkin 1 bulan, 2 bulan, 3 bulan, bahkan bertahun-tahun. Next, nanti tabungannya itu dijadikan sebagai modal Anda untuk berjualan. Dan ingat, poinnya adalah Anda harus punya plan. Artinya, tidak semua income yang Anda dapatkan pada saat bekerja, langsung Anda habiskan untuk kebutuhan sehari-hari Anda. Ada porsi di bagian namanya saving. Saving inilah yang akan nanti Anda pakai untuk berjualan, untuk modal kerja, untuk kondisi memulai usaha gitu. Ini poin pertamanya. Jadi sekali lagi, selama Anda bekerja, katakanlah gaji Anda sebulan 5 juta. Anda berkomitmen untuk menyisihkan 1 juta setiap bulan untuk bisa nantinya berjualan ataupun berbisnis. Artinya dalam setahun, dari 1 juta dalam setahun ada 12 juta. Pikirkan kiranya apa modal yang bisa, apa bisnis yang bisa Anda jalankan dengan modal 12 juta. Dari kondisi saat ini itu banyak banget. Kalau Anda merasa masih kurang, Kang, saya kayaknya kurang deh. Yaudah deh, Anda mungkin bekerja 2 tahun. 2 tahun dengan modal tadi ya, yang Anda sisihkan adalah 1 juta tiap bulan. Artinya dalam 2 tahun Anda dapat 24 juta. 24 juta udah sangat besar, banyak peluang yang bisa dipakai. Entah itu jadi reseller, jadi agent, bahkan bikin produk dengan modal 24 juta. Ini adalah langkah pertama, pilihan alternatif kalau misalkan Anda pengen dapat modal dengan cara bekerja terlebih dahulu di perusahaan orang lain. Poinnya ingat ya, jangan sampai semuanya dihabiskan. Harus disisihkan untuk tabungan yang nantinya akan dipakai untuk modal kerja. Yang kedua adalah yang bisa Anda lakukan adalah syirkah. Apa itu syirkah? Syirkah adalah bekerja sama, berserikat dengan orang lain. Kalau Anda sekarang punya keahlian ataupun skill ataupun experience, tugas Anda adalah ketemu orang yang memang bisa monetize. Walaupun dia tidak punya uang. Loh gimana dong nantinya? Kalau misalkan dia punya kemampuan berjualan yang sangat baik, dan Anda punya kemampuan dalam manajemen yang sangat baik ataupun bikin produk, bersyirkahlah di situ. Syirkah itu adalah disebut dengan syirkah abdan. Apa syirkah abdan? Syirkah abdan adalah pertemuan antara pengusaha gitu ya. Yang pertama adalah modal kompetensi atau juga modal kompetensi. Bedanya adalah yang satu kompetensinya operasional manajemen dan kata keuangan misalkan, yang satu lagi modalnya adalah kemampuan jualan dan marketing. Nah, selama partner Anda ini jago jualan, insya Allah Anda akan dapat duit. Kalau misalkan dia bisa menetes. Kang, kalau misalkan dia tidak bisa gimana, Kang? Ya udah, berarti Anda tidak cocok untuk melakukan syirkah yang namanya syirkah abdan. Di mana syirkah abdan itu kan berarti kan ketemu kompetensi dan kompetensi. Tidak ada modal tuh di situ. Dua-duanya murni gak ada modal setoran di awal. Pengetahuan, pengalaman, dan kompetensinya. Maka yang bisa dilakukan adalah yang kedua. Apa itu syirkah mudharabah? Apa itu syirkah mudharabah? Pertemuan antara pengelola dan pemodal. Artinya Anda sebagai seorang pengelola kudu punya kemampuan mengelola usahanya. Karena ini sebuah konsekuensi penting. Nanti ada satu orang lagi, partner Anda, yang itu berserikat dengan Anda, menanamkan modalnya ke Anda. Katakanlah dia modal 100 juta. So, kita bisnis bareng, saya modal 100 juta, kita jalan bareng-bareng. Pembagian hasilnya nanti Anda kesepakatan. Katakanlah yang dia ngasih 30%, Anda sebagai pengelola 70%. Ketika kerugian terjadi, uangnya hilang, ya uang si investor. Tapi ingat, Anda punya tanggung jawab untuk menjalankannya dengan benar. Jangan mentang-mentang, oh yang rugi kan nanti nanggung dari segi investor. Ingat, Anda pengelola harus juga sifatnya amanah. Belajar dari Nabi Muhammad SAW ketika dititipi oleh Siti Khadijah. Maka sifatnya apa? Nabi Muhammad itu sidik, amanah, fatonah, dan tablik. Itu yang perlu Anda miliki sebagai seorang pengelola. Nah, ini adalah cara kedua atau solusi yang kedua agar bisnis bisa jalan. Dengan adanya apa? Bersyarikat, bersyirkah. Entah itu syirkah abdan ataupun syirkah mudharabah. Ada syirkah yang lain, Kang? Ada. Namanya syirkah inan. Tapi syaratnya adalah Anda harus menyertakan modal juga. Apa itu syirkah inan? Pertemuan antara dua sosok. Yang pertama adalah, dua atau lebih ya. Yang pertama adalah yang ngelola dan pemodal. Yang kedua adalah pengelola dan pemodal. Artinya Anda sebagai pemola harus juga keluarin modal. Ketemu. Kalau Anda nggak ada modal, ya cukup yang dua yang pertama tadi. Yang ketiga adalah yang bisa Anda lakukan adalah crowdfunding. Nah, ini bisa dilakukan pada saat awal mulai usaha ataupun katakanlah pada saat pengembangan. Walaupun untuk awal mulai usaha, saran saya sih mending bersabar dulu. Oke. Dengan posisi katakanlah opsi nomor 1 dan 2 tadi. Tapi kalau misalkan untuk pengembangan, Anda bisa melakukan namanya crowdfunding. Nah, ini sekarang banyak platform di Indonesia yang sudah mengedukasi tentang yang namanya crowdfunding. Ya, jadi dana umat, orang yang ngumpulin duit banyak di situ, nanti duitnya dipakai untuk mengembangkan bisnisnya. Saya pada saat mengembangkan KBM, salah satu aplikasi saya itu dapat crowdfunding di angka 2 miliar. Hanya dalam kurang lebih 1 atau 2 minggu, kawan-kawan semua. Dan itu duitnya masuk ke perusahaan, duit itulah yang harusnya kita pakai untuk ekspansi. Jadi saran saya memang untuk crowdfunding dilakukan untuk pengembangan, bukan untuk awal. Kalau awal boleh aja.
Cuma nanti teman-teman, pertanggungjawabannya akan berhadapan dengan banyak orang. Masa ini umat ini yang menaruh uangnya ke Anda gitu. Sementara proyek Anda ini secara forecasting kan belum terbukti. Profitability belum kelihatan. Ingat kalau investor itu ngelihat proyeksinya ya ke depan. Oh gimana ini? Kalau Anda udah jalan kan enak nih loh. Historikalnya ada, potensinya besar. Sementara kalau cuma jual mimpi doang kan belum tentu benar juga gitu. Maka saran saya, solusi nomor 3 ini crowdfunding cocok untuk pengembangan bukan untuk di awal. Kalaupun untuk di awal siap Anda lakukan, terima siap-siap konsekuensinya berhadapan dengan banyak orang yang akan nagih gila-gilaan. Yang keempat adalah jual aset. Apa aset yang Anda miliki saat ini? Apakah rumah, apakah mobil, kendaraan ya atau apapun itu, silakan Anda jual. Prinsipnya kalau dalam laporan keuangan menjual aset, Anda dapat investing cash flow, berarti uangnya masuk ke perusahaan Anda pakai untuk modal yang lain. Sama ketika dulu pada saat awal mulai bisnis, saya menjual aset saya waktu itu motor, dapat duit, ya saya jadikan modal gitu. Nah, pertanyaannya adalah balik lagi, apakah Anda punya aset? Pertanyaannya. Kalau Anda, silakan Anda jual. Dan jadikan itu sebagai modal kerja pada saat Anda bisnis di yang baru ini gitu. Kang, bagaimana kalau misalkan saya nggak punya aset? Ya, ini besarnya. Artinya Anda melakukan ini hanya ketika Anda punya aset. Ada aset lain sebenarnya selain aset sifatnya fisik, tangible. Apa tangible? Aset yang bisa kita sentuh. Seperti tadi ya, rumah, mobil, laptop gitu ya. Yang lain apa? Intangible. Salah satunya adalah personal brand. Maka saran saya, kalau Anda merasa bahwa aku gak punya aset secara tangible, yaudah bangun aja personal brand. Sehingga nanti pas jualannya ibaratnya, ya itulah yang Anda pakai. Bagaimana orang percaya sama Anda, gak peduli produknya apa, nanti produknya jadi laku gila-gilaan. Itu poin nomor 4, tentang bagaimana Anda bisa menjual aset. Dan yang kelima adalah yang terakhir adalah hutang. Ya, loh kan katanya hutang gak boleh. Hutang boleh kawan-kawan. Yang gak boleh itu adalah ada ribanya. Wa halallahu bai'a wa harrama riba. Ya riba itu haram gitu. Nah bagaimana kalau hutang? Silakan dengan catatan ya. Nah si pengutang itu tidak memberikan kata semacam bunga dan sejenisnya dengan nama yang lain ya. Katakanlah saya ngutangin Anda nih 100 juta nih, saya kasih utang 100 juta. Anda jalankan bisnisnya, ya sudah. Gak boleh tiba-tiba saya ngasih utang 100 juta, nanti pas Anda balikin ke saya 120 juta, 20-nya itu ada kelebihan berarti riba. Emang ada yang mau Kang? Kalau memang niatnya nolong-menolong gitu ya, dan dia katakanlah ada kelebihan uang, saya kelebihan uang misalkan, kasih Anda 100 juta, silahkan. Ada aja, emang ada banyak teman-teman. Kuncinya adalah di circle Anda. Maka di ini semua kawan-kawan, kuncinya adalah di bagaimana Anda bisa melakukan eksekusi sebaik mungkin, punya teman yang banyak, network yang banyak, sehingga nanti bisa dapat modal di luar dugaan yang Anda kira. Jadi ini adalah solusi gimana caranya Anda bisa dapat modal untuk bisnis atau penjualan yang ingin Anda jalankan. 5 poin itu silakan Anda pikirkan. Saya nggak tahu apakah Anda punya alternatif lain. Silakan nanti kalau ada silakan komen di kolom komentar ya. Semoga bermanfaat. Jangan lupa share video ini ke tim dan sahabat Anda, termasuk kerabat Anda. Terima kasih. Subscribe dulu.